nya diijabkan di situ, Pak. Jadi pulang, kenapa? Tak tanya, ya kenapa kok diijabkan? Kalau nanti tidak diijabkan, lah terus sudah direstui, jauh dari orang tua, khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, Bapak Ibu kembali ke materi apa tadi? Doa. Mintanya apa? Ya Allah, jodoh. Ya Allah, jodoh. Ya Allah, jodoh. Akhirnya Allah beri apa? Kemudahan, Pak. Allah berikan jodoh, mahar ya mesti kasih maratuwa, jas ya sili. Kira-kira neng dunya ki berapa orang yang seperti itu? Paling cuma satu, Pak. Nah ini. Nah, ini Mas, termasuk kalau ada punya anak yang sakit, boleh sakitnya itu apa disebutkan, nanti dimintakan Allah. Ya Allah, ya Allah, anak saya sakit A. Atau gini, ya Allah, sembuhkanlah anak saya sakitnya ini dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Jadi langsung nih. Satu, kita ke materi. Tata caranya, hendaklah didahului dengan istighfar. Ya, istighfar. Kemudian kedua, dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Ya. Membaca ta'awudz, basmalah, hamdalah, kemudian baca sholawat, kemudian berdoa kepada Allah sesuai yang dikehendaki atau diinginkan. Setelah selesai berdoa adalah ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Membaca doa jangan dengan suara yang keras, artinya itu apa? Bengok-bengok ya, bengok-bengok, tetapi lemah lembut dan merendahkan diri, dan disertai keyakinan penuh bahwa cepat atau lambat doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi sebenarnya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti dikabulkan. Cuma kapan waktunya kita tidak tahu. Makanya tidak ada orang yang rugi karena berdoa, itu tidak ada, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita minta pasti Allah akan ijabah. Kemudian hati yang khusyuk dan diulang-ulang pengucapannya. Jadi kalau berdoa itu diulang-ulang. Kan ada doa itu ketika kita sakit, Nabi kan ada seorang sahabat, nanti di materi ruqyah itu ya, nanti diulang-ulang, nanti di situ ada. Kemudian yang ke-11, memilih waktu yang baik, tempat dan keadaan yang mulia. Kapan Bapak Ibu waktu yang baik untuk berdoa? 1, setelah sholat. 2, antara azan dan iqomah. 3, ketika turun hujan. 3, 4, sepertiga malam yang akhir. Nah ini termasuk waktu-waktu yang ketika terzolimi. Nah ini termasuk doa yang sangat diijabah. Nah ini diucapkan dengan kata-kata yang jelas tapi sopan. Jadi kalau minta itu yang jelas, mintanya itu sama Allah itu jangan basa-basi ya Mas Jani. Jadi kalau minta langsung minta, jangan basa-basi. Walaupun diawali dengan, jadi kan diawalinya kan basa-basi juga di awalnya, tapi nanti kan ketika kita langsung minta itu tentu the point-nya itu di tengah ya. Tidak meminta yang jelek-jelek dan dilarang oleh Allah. Jadi nyedakne apa ya? Nyedakne itu bahasa ini. Nyedakne tonggone. Saya itu kadang ngeten Bapak Ibu. Saya itu kadang membaca di statusnya beberapa saudara kita itu ngeri. Nyedakne koncone, nyedakne seniore, nyedakne dulure. Itu di status Facebook, di status WA. Kemudian dilihat 200 orang, Pak. Misalkan kita itu nyedakne kan termasuk ndonga ya itu. Diamin wong 100 piye. Iki nyedakne. Apalagi jenengan nyedakne kok pakai Ismul A'dzam. Cepet ya, Pak. Ismul A'dzam tadi yang kita sampaikan ini. Tapi jangan jangan diterapkan, Pak. Bahaya ini nyedakne. Nah, ini kita masuk di materi ruqyah ya Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf ini belum saya buat PowerPoint ya. Ini masih berupa catatan. Nah, ini intinya apa?
Setiap kali kita hendak tidur, saat kita sakit, ketika ada orang yang sakit, kita mohon dengan ruqyah sesuai yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah SAW. Tata caranya, Bapak Ibu, rapatkan telapak tangan Anda, kemudian tiup ke dalam. Kemudian baca ke dalam kedua telapak tangan Anda itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian usap-usapkan kedua telapak tangan tersebut ke seluruh tubuh yang dapat engkau jangkau. Mulai dari kepala, wajah, ya, kepala, wajah, bagian depan tubuh Anda, lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Contohnya seperti ini. Apa tadi, Pak? Rapatkan, ya, wow. Rapatkan telapak tangan Anda, berarti ngeten, dirapatkan. Bahkan termasuk ketika kita doa itu ngeten, kita minta rapatkan kedua telapak tangan, kemudian tiup. Setelah itu bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu usap ke muka, kepala dulu, diusap sambil dibuang, ya, diginikan. Kemudian muka, nah, kemudian tangan ngeten, ini, kemudian sini, kemudian punggung, ya ini. Ini terutama kapan? Setiap mau tidur. Nah, atau ketika kita sedang sakit, atau ketika ada anak sakit, termasuk Mas, putri jenengan, nanti ketika mau tidur dibacakan ini, kemudian diusap ini. Ini apa namanya? Ada dalilnya. Nah, dalilnya di bawah ya ini. Ini ada tanda 1 itu ya. Kemudian ketika Anda sakit, sebenarnya Anda cukup mohon sebagaimana Rasulullah berdoa. Bagaimana ketika kita sakit? Adhibil ba'saroban nas, isfi anta safi, la sifaan ila sifauk, sifaan la yugatiru sakoma. Ini doa ketika kita sakit. Nah, setelah sakit bagaimana? Alhamdulillah, Pak. Ini kadang kita lupa loh ya. Kita itu lewat mari lali. Aku kes mari purung ya. Jenengan bisa, Pak. Jenengan misalkan sakit ngono mari ini kapan ngono tahu ndak? Enggak tahu ya. Kita itu seperti menanam pohon itu, Pak, menahan tumbuhan itu. Kalau setiap hari kita lihat itu kan kita enggak tahu ya, gedine kapan. Tahu-tahu wis besar. Sakit itu kan juga seperti itu. Kita sakit tahu-tahu sembuh. Nah ini. Kemudian setelah itu, ketika Anda ingin mohon perlindungan untuk beberapa keluarga yang sakit, maka usapkan tangan Anda dengan mengusapkan ini. Allahumma rabban nas atibil ba'sa isfihi wa anta syafi la sifaan ila sifauk sifaan la yugatiru sakoma. Nah, kalau yang atas tadi, ini ketika diri kita sendiri yang sakit. Allahumma rabban nas isfi anta syafi la sifaan ila sifauk sifaan la yugatiru sakoma. Ini kalau kita yang sakit. Tapi kalau kita mendoakan orang yang sakit, ya berarti isfihi. Isfihi ini kalau laki-laki, kalau perempuan berarti isfiha. Ini. Ketika Anda menjenguk sahabat yang sakit, maka obati dengan ruqyah yang dibawa Jibril kepada Rasulullah. Bagaimana? Niki Bapak Ibu. Bismillahi arkik, wallahu yasfik, min kulli da'in fik, min syarri nafasatil fil uqad, min syarri hasidin idza hasada. Idza hasad ini. Nih nanti silahkan dibaca sendiri, nanti akan dikasih ya materinya. Ya. Nah, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan Jibril mendatangi Nabi SAW berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu sakit?" Lalu Nabi berkata, "Iya." Nah ini. Kemudian Jibril berkata, "Bismillahi arkik min kulli syai'in yudik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allah yasfik bismillahi arkik." Ini. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, ini dipublikasikan oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ini saya ambil dari sana. Dan apa namanya? Referensinya ini kalau di apa namanya? Saya kan penasaran di Muhammadiyah ya.
di Muhammadiyah itu apa namanya ngeten. Ruqyah itu sebenarnya boleh enggak di lingkungan situ. Kalau di luar-luar sana kan sudah terbiasa. Ternyata akhirnya saya mencari bukunya itu di HPT, Pak, namanya. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu di jilid 3. Ternyata dibahas yang seperti ini. Nah, kalau nanti kita tidak ini yang kita ambil yang dari referensi yang dari dari Muhammadiyah. Kalau nanti referensi yang dari yang lain nanti sudah saya buatkan. Nah, nanti saya buatkan. Ya, di yang PDF juga ada. Nggih, PDF ya. Kemudian ini yang nah ini Bapak Ibu. Nah, ini yang dari hadis ini tidak yang dari tadi ya. Ini. Kalau ada informasi bahwa penyakit itu disebabkan oleh perbuatan tukang sihir, nah ini tadi Bapak Ibu, ini yang mohon ini diamalkan Pak, termasuk yang sakit yang tidak bisa disembuhkan itu berarti kenapa? Sihir Pak.